pemerintah pusat baru saja menetapkan permen baru lewat SDM, yaitu Permen SDM nomor 14 tahun 2025 yang mengatur bahwa sumur-sumur rakyat ini bisa dilegalkan lewat skema BUMD, koperasi dan juga UMKM. Blora juga memiliki potensi sumur rakyat yang sangat besar. Mungkin boleh disebutkan yang pada saat ini sudah terinventarisasi sudah berapa, potensinya berapa, dan kira-kira dengan adanya regulasi ini apa Pak rencana Anda sebagai Pemkab begitu, gambarannya seperti apa? Jadi kita terima kasih tentunya dengan terbitnya Permen 14 ini, kita sebenarnya sudah ada existing sumur-sumur tua yang dikelola oleh BUMD bersama KUD. Ini jumlahnya juga hampir 260 sumur, yang mana ini sudah mampu menggerakkan ekonomi juga. Karena rata-rata satu sumur itu dikelola 7 sampai 10 orang. Nah, dengan ya kalau penghasilan 50 sampai 100 ribu itu bagi orang desa kan sudah bagus sekali. Nah, ini potensi ke depan ini, sumur rakyat, sumur masyarakat ini kita identifikasi sekarang ini sudah sekitar 600, bisa nanti sampai 1000 prediksi kami. Yang mana nanti di setiap daerah sesuai aturan ini kan dikelola oleh satu BUMD atau satu koperasi, satu UMKM. Nah, nanti coba akan kita identifikasi, kami terus berkomunikasi dengan SKK Migas, dengan Pertamina, untuk bagaimana agar pengelolaan sumur rakyat, sumur masyarakat ini muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat juga, termasuk juga penyerapan tenaga kerja. Kita membayangkan kalau tadi satu sumur mungkin investasinya bisa minimal 1 miliar, berapa nanti perputaran ekonomi yang akan terjadi. Dan ini efek terhadap pertumbuhan ekonomi sangat signifikan sekali. Jadi ini adalah kebijakan pemerintah yang sangat bagus, tentunya kita akan mendukung. Yang pasti bagaimana nanti terhadap dampak lingkungan harus kita perhatikan juga. Selain dampak positif ini kan kita juga harus regulasi ini harus kita amankan agar kesejahteraan masyarakat nanti menjadi muara dari semua ini. Kesejahteraan masyarakat bisa dicapai, tapi di sisi lain juga tetap bisa diawasi begitu ya Pak, aktivitas penambangan migas ini. Ini menarik begitu, bahwa betapa program pemerintah pusat ini akan menyentuh cukup banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah yang juga memiliki penghasilan migas yang cukup tinggi seperti Blora. Tapi sampai saat ini feedback atau respons dari masyarakat seperti apa Pak? Alhamdulillah ini respon masyarakat sangat baik. Daerah-daerah yang selama ini tidur dalam arti kan regulasi ini membangunkan potensi-potensi yang ada, sehingga kepala desa, stakeholder yang ada ini kita minta untuk proses inventarisir. Sekarang ini menginventarisasi potensi-potensi itu. Untuk selanjutnya nanti kita koordinasi dengan gubernur, dengan Kementerian SDM, SKK Migas untuk proses selanjutnya. Karena ini butuh pendampingan, harus kita dampingi. Dan respon baik dari masyarakat ini tentunya menginginkan agar potensi yang ada ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Proses inventarisasi, tadi Anda menyebutkan bahwa kemungkinan akan ada 1000 sumur rakyat. Dan juga memang kalau dari Permen SDM ini meminta bahwa memang harus dilegalkan, diperjelas secara status hukumnya dan juga diawasi. Apakah dalam proses penerapan dari peraturan ini ada ditemukan tantangan-tantangan tersendiri? Mungkin tantangan administrasi atau tantangan di lapangan seperti apa Pak? Sementara belum Mbak, jadi kan kita nanti bertahap ya. Kita dengan Pemprov nanti berkoordinasi, dengan SDM kita berkoordinasi, dengan SKK kita berkoordinasi untuk mengamankan ini semua. Dalam arti tahapan-tahapan ini harus kita jalankan biar regulasi dan juga lingkungan dan sebagainya tetap terjaga. Selain target yang tadi kita inginkan adalah masyarakat bisa sejahtera, syukur-syukur PAD kita juga meningkat dari sektor ini. Jadi termasuk lifting bisa naik. Jadi ini tentunya membantu target Pak Presiden untuk 1 juta barel itu ya. Mungkin ini kerajinan, istilahnya kecil-kecil. Tapi kalau dikumpulkan se-Indonesia, ada beberapa teman kami, tadi kami ada Munas Asosiasi Daerah Penghasil Migas Energi Terbarukan, seperti Musi Banyuasin itu, Pak Bupatinya bilang itu di sana hampir 22.000 sumur. Itu kan besar sekali. Dan mungkin kabupaten-kabupaten yang lain. Kita sedang konsolidasi juga dengan Apkasi
bagaimana kabupaten-kabupaten yang punya potensi untuk sumur rakyat, sumur masyarakat ini harus dioptimalkan atas pendampingan dari Kementerian, SKK, dan juga mungkin Pertamina, agar ini muaranya adalah untuk mendukung ketahanan energi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Oke.